Baik, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis bab hukum mim sukun. Nah, di pelajaran ngaji kita juga sudah belajar ya tentang mim sukun. Masih ingat nggak? Mim sukun itu harus dibaca dengung yang lama, ditahan yang lama. Kalau ketemu apa? Ketemu huruf mim sama ba. Ya, masih ingat nggak? Kita baca dulu sekarang. Mengenal hukum bacaan mim sukun. Untuk membaca Al-Quran dengan tartil, tartil itu artinya baik dan benar. Ya, kalau kita mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita perlu belajar tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid itu ilmu tentang membaca Al-Quran agar bisa memelihara bacaan dari kesalahan. Ya, jadi kalau mau belajar membaca Al-Quran itu kita harus belajar tajwid. Nah, makanya kenapa kalau ngaji itu harus belajar sama gurunya. Nggak bisa anak kecil baca sendiri, nggak ada yang ngajarin, itu nggak boleh. Karena apa? Karena nanti kalau salah nggak ada yang benerin gitu ya. Nah, ilmu tentang membaca Al-Quran itu disebut dengan ilmu tajwid. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bacaan hukum mim sukun. Mim sukun yang bentuknya seperti ini. Mim yang di atasnya ada sukunnya, harokat sukun. Jika bertemu dengan huruf-huruf tertentu, ya, di dalam ilmu tajwid, hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, dan idhar syafawi. Nah, ini belum diajarkan ya, karena nanti pelajaran tajwid itu diajarkan kalau sudah Al-Quran ya. Tapi hukum membacanya sudah Ustazah ajarkan di jilid 5 ini, sudah pernah Ustazah ajarkan, tapi belum dikasih tahu namanya apa. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Apa ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi itu adalah jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi. Artinya apa? Dibaca samar-samar di bibir dan dengung. Contohnya, perhatikan ya, Ustazah kasih tanda ya. Nih, dibesarin dulu ya. Perhatikan yang bergaris bawah. Inna rabbahum bihim. Ya, di sini ada apa ini? Ada mim sukun ketemu sama ba. Coba gimana cara bacanya? Ayo, ini udah pernah nih diajarin. Coba gimana cara bacanya? Halo. Gimana cara bacanya? Inna rabbahum bihim. Gitu ya. Terus selanjutnya. Ini mana mouse-nya kok nggak ada? Selanjutnya ada mim sukun lagi bertemu dengan huruf ba. Nah, ini sekarang. Tarmihim bihijaratin. Ya. Ada apa di sini? Ada mim sukun bertemu dengan ba. Harus dibaca dengung yang lama, ditahan dulu, nya itu ditahan dulu yang lama ya. Tarmihim
bihijaratin. Oke. Sekarang lanjut. Mim sukun bertemu ba. Alaihim bikhailika. Ya. Nya harus ditahan dulu yang lama. Alaihim bikhailika. Oke, contoh selanjutnya. Mim sukun bertemu dengan ba. Wa amdadnakum bi amwalin. Wa amdadnakum bi amwalin. Ya. Kalau ada mim sukun ketemu sama huruf ba, dibaca dengung yang lama. Namanya hukum bacaan apa? Ikhfa syafawi. Itu ya. Nah, ini sudah pernah Ustazah ajarkan ya. Sekarang yang kedua ada idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi mim ketemu mim, mimi ya. Kenapa dinamakan idgham mimi? Karena hurufnya ada dua, mim sama mim. Jadi disebut dengan idgham mimi. Kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya ditasydidkan ya. Mimnya itu ditahan yang lama ya. Mimnya ditahan yang lama. Disebut dengan hukum bacaan idgham mimi. Nah, cara membacanya gimana? Ini contohnya. Lakum mafi. Ya, sama. Cara membacanya dengung yang lama, ditahan yang lama emnya. Lakum mafi. Terus syuhada akum milduni. Ya, emnya ini ditahan. Syuhada akum min. Ya, emnya ditahan yang lama. Terus nih, lahum masyau. Lahum masyau. Harus ditahan dulu. Nggak boleh lahum masyau. Nggak, lahum masyau. Nggak boleh gitu ya. Harus ditahan dulu yang lama. Namanya hukum bacaan apa? Idgham mimi. Karena mim ketemu mim. Idgham mimi. Oke, yang ketiga ada izhar syafawi. Izhar syafawi itu apa? Kalau ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang ke-26 selain huruf ba dan mim. Nah, jadi kalau ada mim sukun ketemu sama huruf selain mim dan ba, nah itu namanya izhar syafawi. Ya. Jadi pengecualiannya hanya ada dua saja, mim dan ba. Kalau mim sukun ketemu ba, namanya tadi ikhfa syafawi. Ya, mim sukun ketemu ba, namanya ikhfa syafawi, dibaca dengung. Ya, kalau mim sukun ketemu mim, namanya idgham mimi. Nah, kalau ketemu selain huruf mim dan ba, ya berarti ketemu sama huruf-huruf lain. Mim sukunnya itu ketemu sama huruf-huruf lain, maka harus dibaca izhar. Izhar itu artinya apa? Jelas. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Ya, jadi cara membacanya jelas di bibir dengan mulut tertutup. Ya, bacaannya nggak boleh dengung, nggak boleh ditahan. Contohnya begini. Ini ada huruf mim ketemu sama ha, nggak boleh dibaca dengung. Karena bukan huruf mim dan ba. Depannya mim bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya. Alaihim hafizina. Huruf mimnya harus jelas, nggak boleh ditahan.
alaihim hafidhina. Ya. Terus ini juga ada mim sukun ketemu sama huruf dhad. Wamdu. Mimnya biasa aja, nggak usah ditahan lama-lama. Wamdu. Itu ya. Kemudian ada mim ketemu sama a. Idhum alaiha. Emnya sebentar aja ya. Idhum alaiha. Terus apa lagi? Ini mim ketemu qaf. Wa idza ra'auhum qalu. Oke, mimnya sebentar saja. Wa idza ra'auhum qalu. Terus ada mim ketemu sama ro. Ila fihim rihlata. Ya, emnya biasa aja, nggak usah ditahan. Karena apa? Karena ketemu sama huruf-huruf selain mim dan ba. Ingat ya, jadi hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya ditahan dengung yang lama. Ya, ditahan dengan dengung yang lama. Contohnya apa? Inna rabbahum bihim. Mim ketemu ba. Rabbahum bihim. Oke. Hukum yang kedua ada idgham mimi. Kalau mim sukun ketemu sama huruf mim. Ya, cara membacanya sama, harus ditahan dengung yang lama. Contohnya, kulubihim maradun. Kulubihim maradun. Gitu ya. Mim ketemu mim. Kemudian hukum yang ketiga, mim itu dibaca jelas kalau ketemu sama huruf-huruf yang lain selain mim dan ba. Ya, namanya apa? Izhar syafawi. Contohnya, ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Ya, ada di surat apa itu? Ada di surat apa? Quraisy. Ya, ila fihim rihlata. Fihim rihlata. Ini ya, emnya sebentar aja, nggak usah ditahan lama-lama. Itu namanya izhar syafawi. Oke, selesai pembahasan kita tentang hukum mim sukun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi ya.